Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 28 Februari 2021, Minggu Prapaskah kedua, Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 10. Penginjil Markus mencatat, lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah gunung yang tinggi. Penginjil Markus mengisahkan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi. Memang tidak disebutkan nama gunungnya, namun menurut tradisi gereja Katolik, mengikuti temuan Origenes dan kemudian Hieronymus, diyakini bahwa gunung tinggi tempat terjadinya peristiwa transfigurasi Yesus atau Yesus berubah rupa itu adalah Gunung Tabor. Saya tidak hendak membahas tentang Gunung Tabor, sebuah gunung yang terletak di sebelah selatan Galilea dan sekitar 18 km sebelah barat Danau Galilea. Dan menurut tradisi kekristenan, Gunung Tabor ini disebut juga sebagai Gunung Transfigurasi, the Mount of Transfiguration. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah soal pemilihan tempat yang dilakukan oleh Yesus ketika ingin menyampaikan atau menunjukkan sesuatu yang sangat penting dari dirinya untuk orang lain. Ingat, ketika hendak menyampaikan sabda bahagia dan memberi khotbah yang penting untuk kehidupan, atau bagian yang dikenal dalam kitab suci sebagai khotbah di bukit, Yesus naik ke tempat yang tinggi, ke sebuah bukit. Dan sekarang dalam peristiwa transfigurasi, Yesus juga naik ke gunung yang tinggi. Kiranya pesannya jelas bagi kita bahwa untuk menyampaikan atau menunjukkan sesuatu yang penting bagi orang lain, maka perlulah memilih tempat yang tepat. Yesus mengajarkan bahwa sesuatu hal yang penting seharusnya disampaikan pada tempat yang tepat pula. Jangan salah memilih tempat. Misalnya mau memberi nasihat kepada orang lain, lihat situasi dan kondisi serta pilih tempatnya yang tepat. Jangan ingin memberi nasihat tetapi karena tempatnya tidak tepat, maka nasihat itu malah tidak akan didengar dan diabaikan begitu saja. Memberi nasihat kepada anak, jangan di jalan. Menegur dan memberi nasihat kepada seseorang yang berkaitan dengan hal yang sensitif, janganlah di tempat umum. Maka belajar untuk mencari waktu dan tempat yang tepat, serta kondisi dan situasi yang tepat pula, supaya nasihat yang disampaikan kepada orang lain itu dapat diterima dengan baik tanpa gangguan perasaan. Demikian kita belajar untuk memilih ruang dan tempat yang tepat dalam menyampaikan berita, nasihat, ataupun hal-hal yang penting lainnya. Pesan inspiratif kedua adalah betapa bahagianya. Mengalami peristiwa transfigurasi Yesus, para murid merasakan sesuatu yang sungguh luar biasa, bahkan sampai mereka ketakutan. Kehadiran yang ilahi dalam peristiwa transfigurasi Yesus sungguh mempesona sekaligus menggentarkan, apa yang biasa dikenal dengan istilah fascinosum et tremendum. Suatu suasana yang sepertinya menggentarkan rasa, tetapi mempesona
sehingga membuat orang ingin untuk terus berada di dalamnya dan menikmati suasana tersebut. Mungkin karena itulah Petrus minta kepada Yesus agar kalau diizinkan, maka mereka akan mendirikan 3 buah kemah di tempat itu. Pengalaman bahagia memang membuat orang sering suka untuk larut di dalamnya dan bertahan menikmatinya. Orang sepertinya tidak ingin keluar dari pengalaman bahagia tersebut dan mau tinggal tetap di dalamnya. Suatu kondisi yang sering membuat orang lupa daratan, lupa akan kondisi real kehidupan, lupa bahwa seperti minggu lalu saya katakan, roda kehidupan ini berputar terus. Kadang kita berada di posisi di atas, tetapi kadang kita akan berada di posisi di bawah. Maka pesannya untuk kita, jika kita mengalami situasi bahagia, sukses, jangan sampai lupa daratan. Karena hidup itu tidak hari ini dan saat ini saja. Hidup itu ada hari esok dan masa depan. Bahwa ada rutinitas yang akan kita jalani, ada keseharian hidup yang harus kita isi dan kita lewati. Maka pengalaman-pengalaman kebahagiaan di dalam hidup hendaknya memotivasi kita untuk terus berusaha, bahkan menjadi bekal dan modal untuk menata hidup agar hari esok ataupun masa depan kita akan mengalami lagi kebahagiaan. Penting sekali untuk hidup secara proporsional dan menyikapi kebahagiaan dan kesuksesan secara proporsional dan bijak. Selalu sadar bahwa hidup itu tidak hanya hari ini, tetapi ada hari esok yang tentu punya kondisi real tersendiri. Pesan inspiratif ketiga adalah awan menaungi. Penginjil Markus menceritakan, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Bayangkan kita sementara berjalan atau berada di bawah terik matahari dan tiba-tiba ada awan yang datang menutup terik mentari itu dan memberikan semacam naungan kepada kita. Betapa sejuknya. Ada sebuah perubahan suasana yang menyegarkan, tetapi serentak ada rasa aman dan nyaman karena ada perlindungan. Suasananya terasa seperti ketika kita berjalan di padang gurun, lalu berjumpa dengan oase, suatu daerah yang subur di tengah-tengah padang gurun. Ada suasana yang berbeda dengan muatan rasa sejuk, aman, dan nyaman. Penginjil Markus melanjutkan kisahnya dengan menulis bahwa dari dalam awan yang menaungi itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Kata-kata proklamasi yang disuarakan dari dalam awan ini sama dengan sabda proklamasi yang diperdengarkan saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada sebuah suara yang terus-menerus terulang lagi, mengingatkan kita orang beriman untuk mendengarkan Yesus. Namun dalam pesan awan menaungi ini, saya tidak membahas tentang pesan suara yang berisi proklamasi tentang diri Yesus yang kepadanya kita sebagai pengikut Yesus perlu mendengarkan dia. Saya hanya mau menggarisbawahi tentang pentingnya kesadaran bahwa dalam hidup kita selalu saja ada awan naungan dan ada perlindungan. Tuhan selalu hadir menaungi dan melindungi kita. Kehadiran Tuhan yang selalu menaungi dan melindungi kita hendaknya menggerakkan kita untuk juga hadir sebagai naungan dan lindungan kepada sesama manusia yang lain yang membutuhkan perlindungan dan bantuan kita. Mari belajar untuk dalam relasi dengan orang lain kita hadir memberikan kesejukan, kesegaran, kenyamanan, dan keamanan bagi mereka yang sungguh sedang membutuhkan rasa aman dan nyaman. Jadilah awan naungan bagi yang sedang menderita susah dan butuh pertolongan. Tuhan memberkati.